indah, yang terbaik yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Bahkan Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, anak yang terbaik, Tuhan Yesus Kristus, yang diberikan kepada kami. Maka alasan itulah kami mengucap syukur, kami hormat, kami kagum akan Engkau, tentang kebaikan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada satu pribadi pun yang sanggup melakukan itu, Tuhan. Hanya Bapa di surga, Elohim Adonai yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar ini sebagai ucapan dan ungkapan syukur kami pagi hari ini. Betapa kami kagum akan Engkau, kami hormati kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami melakukan rangkaian ibadah sepanjang hari ini, kami mau merenungkan sejenak kebenaran firman-Mu. Sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga kami boleh mengerti, mencerna, menghayati, dan melakukannya. Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permintaan, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, 1 bulan telah lewat kita lalui, dan tidak terasa kita sudah di bulan yang kedua, Februari, tanggal 8. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun pada senior pastor Bapak Abraham Konrad Supit yang ke-79. Puji Tuhan, karena ini direkam jadi pasti beliau nonton. Saya menunggu hadiahnya. Puji Tuhan. Bulan lalu saya ingat beliau menyampaikan di sini, dan saya walaupun gak mencatat semua ayat-ayatnya, tetapi saya tangkap gereja Viva punya tema 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya mencoba untuk mengeksplor, mengekspos, eksposisi dari 1 Petrus 2 ayat 9. Bisa ditampilkan bersama-sama, kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Akan saya ulang di 1 Petrus 2 ayat 9 dengan terjemahan yang lain, yaitu terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata, tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umat yang istimewa, bangsa yang suci, dan imam-imam untuk melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semuanya itu diperbuat Allah bagi kita, supaya kita mengabarkan hal-hal luar biasa yang sudah Dia lakukan, khususnya ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang luar biasa. Haleluya. Saya mencoba mengekspos ini, termasuk juga saya dengan impartasi, dengan pengalaman pribadi, dengan knowledge, dengan pengetahuan yang ada, sebatas saya bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, termasuk murid ring pertama, ditulis di tahun 60 sampai 63 Masehi di Babilonia menulisnya. Tapi saya pastikan bukan Babilonia Irak, tetapi Babel Roma, di Roma. Dia menulis di Roma dengan tema besar menderita bagi Kristus. Itu introduksi dari renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada ibu bapak saudara semuanya. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi kalau ada 9 pasti ada ayat 8.
Ayat 8 pasti ada ayat 7 dan seterusnya, dan tidak bisa terlepas namanya eksposisi harus kita lihat dari ayat 1. Nah, sebelum saya sampaikan selanjutnya, saya akan berikan tema 4 peranan gereja yang dewasa. Kalau kita bicara dewasa berarti ada proses menuju dewasa. Saya setuju dengan filosofi atau apa namanya ya, orang mengatakan bahwa umur itu berbicara angka, tetapi dewasa berbicara keputusan, pilihan. Saya setuju dengan itu. Itu sebabnya kalau saya bicara gereja, karena ayat 9 ini adalah definisi dari kata gereja sebenarnya. Eklesia, eks dan kaleo. Eks keluar, kaleo adalah kumpulan orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. TSI tadi bilang terang yang luar biasa, dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Jadi tidak hanya dipindahkan saja, tetapi ada destininya, ada tujuannya, ada purpose-nya, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu sebabnya pagi hari ini saya tidak hanya memindahkan informasi, tetapi saya juga belajar memberi impartasi apa yang saya alami dengan ayat-ayat ini. Secara singkat saya akan sampaikan ada 4 peranan gereja yang dewasa. 4 peranan gereja yang dewasa. Katakan bersama dengan saya, gereja. Lanjut, gereja itu saya. Lanjut yang lain, kalimat yang lain, tunjuk kanan kiri. Gereja itu kamu. Gereja itu kamu. Jadi gereja tidak hanya sekedar batasan dinding, bangunan, building. Memang itu salah satu arti dari gereja. Yang pertama, ini singkat sebelum diuraikan. Yang pertama, peranan atau tugas gereja yang dewasa adalah sebagai umat Allah atau umat yang istimewa. Yang kedua, bangsa yang suci. Yang ketiga, imamat yang rajani atau imamat yang imam-imam yang melayani raja. Dan yang keempat adalah sebagai pemberita kabar baik atau saksi. Jadi sudah selesai ya? Sudah selesai khotbah saya. Kan sudah 4. Baik. Dewasa, tadi saya ulang, dewasa ada proses menuju kedewasaan. Dewasa berbicara juga tentang pertumbuhan. Kalau kita bicara pertumbuhan secara rohani, tidak jauh beda dengan pertumbuhan secara jasmani atau secara natural. Itu sebabnya ayat 1-3 dikatakan, karena itu lepaskanlah dirimu dari segala macam kejahatan, jangan berbohong, jangan bersikap munafik, jangan iri hati, dan jangan membicarakan kesalahan orang lain, apalagi memfitnah. Ayat 3, sebagaimana bayi yang baru lahir selalu haus akan air susu murni dari ibunya, begitu jugalah kalian hendaknya selalu haus akan pelajaran rohani yang benar, yaitu yang terdapat dalam firman Allah. Dengan demikian kalian akan semakin dewasa secara rohani, karena dalam firman Allah ada tertulis, kalian sendiri sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kata dewasa, tadi saya ulang, ada proses menuju kedewasaan. Secara natural pun dulu kita dilahirkan bayi dulu. Ada yang langsung dewasa, ada yang langsung punya kumis, ada yang langsung sekolah, enggak. Semua bayi dulu lahir, kemudian bayi, kemudian balita, pra-remaja, remaja, pemuda, dan selanjutnya. Demikianlah kerohanian kita. Maka tidak terlepas bicara dewasa, berbicara dewasa rohani, tidak terlepas dari namanya lahir baru. Pentingnya kelahiran baru.
ayat 1 mengatakan bagaimana caranya, sebelum bagaimana caranya, kapan lahir baru. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 dijawab di sana. Salah satu bisa bacakan 1 Yohanes 5 ayat 1, cepat. Kapan kita lahir baru? 1 Yohanes 5 ayat 1. Ya, sudah ketemu, langsung dibacakan. 1 Yohanes 5 ayat 1. Ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ketika kita dipandu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipandu dengan pelan, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku buka hati, aku buka hati. Aku meninggalkan setiap dosaku, aku meninggalkan setiap dosaku, dan membuka lebar hidupku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupku. Dan saat ini aku telah menerima Engkau dan meninggalkan kehidupan yang lama, dan sekarang saya menjadi lahir baru. Saat itulah roh kita dilahirkan, menjadi lahir baru. Namun Petrus memberikan dalil dalam kelahiran baru, dan sangat penting, betapa pentingnya kelahiran baru. Ada 2. Yang pertama secara negatif, yaitu tadi membuang hal-hal yang negatif. Jangan berbohong, jangan bersikap munafik, jangan iri hati dan lain sebagainya. Itu secara negatif. Tetapi secara positif dilanjutkan di ayat yang berikutnya, selalu merindukan air susu yang murni. Firman Tuhan sering dialegorikan dengan banyak hal. Salah satunya dalam teks ini, air susu murni dari ibunya. Firman Tuhan juga diumpamakan seperti roti. Firman Tuhan juga diumpamakan seperti api, seperti palu dan lain sebagainya. Tetapi dalam teks ini firman Tuhan dialegorikan seperti air susu yang murni dari ibunya. Anak-anak akan bertumbuh ketika mengadopsi, ketika mengkonsumsi firman Tuhan secara murni. Ibu bapak kekasih Tuhan, saya boleh ilustrasikan di dalam Matius 23 ayat 23, bagaimana kita, kalau kita bersikap kepada firman Tuhan, kita akan makan sebanyak mungkin. Karena firman Tuhan tidak ada yang salah, tetapi khotbah bisa saja salah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajari, kalau kamu mau menerima firman Tuhan seperti roti, nggak usah dipilih-pilih. Tetapi ketika kita mendengar khotbah, kita harus minta hikmat. Ketika ada kalimat yang salah dari pendeta itu, jangan dilakukan, apalagi perbuatan pendeta itu. Maka firman Tuhan juga bisa diilustrasikan, diperumpamakan seperti ikan. Ada bapak ibu yang makan ikan langsung ditelan. Kalau saya pilih-pilih dagingnya, durinya saya buang. Jangan kebalik, dagingnya dibuang, durinya dimakan, nyangkut di tenggorokan kita. Jadi kalau khotbah itu seperti ikan, tetapi kalau firman Tuhan yang tertulis itu seperti roti, nggak ada tulangnya di sana, nggak perlu dipilih-pilih. Ada orang baca Alkitab dipilih, simsalabim buka, begitu ditunjuk, oh ini ayat buat saya. Akhirnya apa? Kembalikan perpuluhan. Oh bukan ini, bukan ini. Lalu lagi Tuhan tunjukkan ayat firman berbicara dalam hidupku. Dia nunjuk di ayat tertentu, jangan berzina. Baru kemarin saya berzina. Jadi nggak bisa begitu baca Alkitab. Itu dari pentingnya kelahiran baru. Untuk bisa dewasa kita harus lahir baru. Ini sebabnya ayat yang kedua dikatakan, kata rohani di situ ditulis logikon. Logikon juga artinya logika, logos, juga berarti firman, tetapi mengandung 2 arti. Yang satu arti dari logikon adalah santapan rohani. Saya minta tolong dibacakan Ibrani 5 ayat 12. Kata logikon arti pertama santapan rohani.
5:12 Ibrani. Langsung dibacakan ya Ibu Bapak yang ketemu biar kerjasama yang baik. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Masih seorang lahir baru yang diperlukan susu, jangan yang keras-keras. Orang pertobat baru langsung ditujuk, kamu sombong, kabur. Padahal sudah mau terima Tuhan Yesus. Jangan begitulah ngajar orang lahir baru, orang pertobat baru. Harus dilus dulu, dikasih makanan susu dulu, dikasih santapan rohani dulu. Nanti kalau sudah dewasa baru kamu gak boleh punya istri 2, 1 harus dilepaskan, itu yang keras. Kalau enggak dia nyaman terus. Ya. Yang kedua, arti logikon juga tentang kebaikan Tuhan. Saya minta itu di 1 Petrus tadi ayat 3, tapi bandingkan dengan Mazmur 34 ayat 9. Jadi hari ini banyak ayat ya Bapak Ibu ya. Mazmur 34 ayat 9. Silakan. Amin. Jadi kebaikan itu bisa dikecek, bisa dirasakan, itu kata logikon. Jadi firman Tuhan itu kita juga bisa menikmati, kita bisa punya. Ibu Bapak, kenapa di dalam imamat ada binatang haram? Salah satu kategori binatang haram adalah kalau tidak kuku belah atau juga tidak memamah biak. Kalau syarat ini nggak dipenuhi, itu binatang itu haram. Kenapa? Sapi adalah binatang halal karena sapi suka mengunyah. Setelah menelan rumput, dikunyah lagi, ditelan, ditenggorokan, dikeluarkan lagi, dikunyah, kemudian dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi, dikunyah. Itulah firman Tuhan. Kita bisa nikmati, kita bisa kecap dan lihat betapa baiknya itu kata logikon. Tapi sekarang ada yang bilang babi itu nggak haram, walaupun imamat bilang haram. Kalau menurut saya babi juga haram. Sekarang babi harum. Lapar ya, jadi pengen buka puasa. Masalahnya orang-orang Tiongkok sana umur panjang karena makan B2. Jadi saya juga pengen ngikuti umur panjang. Makanya di mimbar ini kalau saya bilang B2 nggak haram lah. Walaupun Pak Otnya sudah nggak makan ya Pak. Berarti besok kalau beli kasih saya. Nah, dari dua hal tadi, dari pertumbuhan rohani secara personal tadi, saya dapat hipotesa atau kesimpulan awal bagaimana respon kita atau bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan, Alkitab yang benar, gimana Bapak Ibu? Bisa dipilih. Yang pertama, Alkitab ada firman Tuhan atau Alkitab adalah firman Tuhan? Pertama atau kedua? Siapa yang pertama? Nggak ada. Yang kedua, yang tidak punya tangan. Yang benar adalah Alkitab adalah firman Allah. Ada yang protes, Pak, itu kata-kata setan yang di dalam Matius itu juga firman Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, bahwa semua yang ditulis, yang diilhamkan 1-2 Timotius 3 ayat 16, semua yang tertulis yang diilhami oleh Roh Allah itu sudah menjadi firman Allah. Jadi bukan kata setannya yang firman Allah, tetapi diilhami, diwahyukan, dikasih spirit oleh Tuhan, dikasih terang oleh Tuhan, maka itu menjadi firman Allah. Amin, amin, amin. Jadi yang benar adalah Alkitab
adalah firman Allah. Jadi dari poin pertumbuhan rohani secara personal ini adalah bagaimana pentingnya kita hidup kita memposisikan diri, bagaimana respon kita kepada Alkitab adalah firman Allah. Karena begini Bapak Ibu, nggak bisa untuk bertumbuh ke arah dewasa, menjadi gereja yang dewasa harus banyak konsumsi firman Tuhan. Cuma dua, saya ulang. Untuk menjadi dewasa kita harus banyak konsumsi firman Tuhan. Harus banyak baca firman Tuhan. Kalau ibu bapak berkesempatan sekolah. Ya puji Tuhan, saya sekolah baru S1 sih. Jangan bilang S2 lagi ya Pak. Dalam pergumulan Pak. Saya S1 saja sudah merupakan mujizat buat saya. Kemarin saya ketemu dengan alma mater, walaupun tingkat kelasnya duluan saya. Waktu di GPI Viva ibadah saya kan ikut jam 5 tuh. Ketemu Tamara Geraldine, itu adik kelas. Jadi duluan saya lulus, dia baru masuk S1. Tapi puji Tuhan kemarin kenalan, udah S2 ya. Gitu ya. Ayo sekolah lagi. Ya nantilah. Puji Tuhan. Jadi pentingnya, betapa pentingnya Alkitab firman Allah dalam hidup kita, Ibu Bapak. Sikap dasar atau kelas yang paling rendah itu baca firman itu baru awal tuh baca firman Tuhan itu. Siapa yang hari ini sudah baca Alkitab pagi-pagi tadi? Puji Tuhan, tahun ini saya nggak dapat agenda pembacaan Alkitab, tetapi mau nggak mau saya harus bikin sendiri. Minggu, Senin, Selasa itu 3 pasal. Hari ini sampai bilangan 4 sampai 6. Sekaligus ya untuk kalender lah, kan ini kalender tanggal sekian, nanti tanggal 10 puji Tuhan salary turun kan gitu. Bikin sendiri, nggak apa-apa lah, saya nggak dapat agenda. Dulu yang ngasih agenda saya gereja lama sih. Ketika saya gereja baru nggak ada agenda, bikin sendiri saja. Nah, ibu bapak, saya mau pastikan ketika ibu bapak punya firman dalam hidupmu, engkau ditakuti sama setan. Nggak ada yang amin ya. Ketika firman ada dalam hidupmu, engkau ditakuti sama setan. Amin. Dan kita tidak perlu takut sama setan, justru setan takut sama kita. Contohnya kemarin tadi malam kita nyampe ya Pak. Saya sudah mau istirahat, saya setengah tidur setengah enggak. Tapi beliau sedang bermazmur. Pak Otnil maksudnya, tahu bermazmur. Setan aja takut. Nah sebelum ini kalau Bapak Ibu gak percaya atau tidak terserah saya, tapi ini pengalaman saya. Saya setengah tidur setengah enggak. Saya merasa di plafon saya itu ada orang bermain-main. Saya pikir karyawan di sini yang cleaning service. Saya pikir ada 2 lagi main-main situ, gedebak. Saya baru mau tak tegur gitu. Kita mau istirahat, maksud saya mau keluar. Saya tegur jangan bercanda di situ. Enggak, tanya sebelum saya keluar itu langsung. Jadi setan aja dengar dengkurnya Pak Otnil sudah takut. Apalagi kalau kita punya firman Tuhan. Haleluya. Percayalah, ini pengalaman spiritual. Dan kemudian dikonfirmasi waktu saya pindah, dikasih Pak koordinator pindah di kamar yang memang saya itu memang kamar saya itu tanda kutip memang harus ke situ saya. Saya baca tanpa sadar video singkat itu ada hamba Tuhan bilang secara singkat itu. Hari ini hari peperangan rohani. Meneguhkan. Berarti tadi memang yang lagi gedebak-gedebuk tadi itu bukan cleaning service, itu memang syaitan gitu. Begitu dengar Pak Otnil itu takut ya. Cuman masalahnya plafonnya dijatuhin itu, puji Tuhan masih selamat. Nah sebelum saya tidur ini kesaksian dikit, saya kan ada grup baca keluarga. Itu sudah saya matiin HP. Begitu saya buka, anak yang laki, anak yang perempuan, istri nanya,
Kalau istri nanyanya, papa sudah nyampe belum? Kalau anak perempuan, papa ganteng, udah nyampe belum? Kalau yang laki, bos, udah nyampe belum? Jadi karena nggak saya buka, saya matiin, akhirnya saya buka di sana. Wah, tiga-tiganya nanyain. Akhirnya saya foto sebentar, lihat kamar papa. Nah, kenapa itu? Papa aman-aman saja, aman. Kan sama Pak Otmel. Nggak, ini intermezzo Bapak Ibu. Tapi ini sungguh gitu pengalaman tadi malam itu. Ada yang main dulu baru ditendang pelakonnya, baru hancur pelakonnya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita ada firman Tuhan, kita ditakuti oleh setan Bapak Ibu. Dan saya mau kasih tahu, orang Kristen nggak bisa disantet. Nggak bisa. Bilang sama kita, nggak bisa. Orang Kristen nggak bisa disantet. Haleluya. Kita ada firman. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dibilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apa bedanya pelita dengan cahaya? Pelita itu untuk pribadi, kalau cahaya untuk banyak orang. Jadi pelita itu untuk jalan kita. Maka sering-seringlah baca firman Tuhan. Amin, amin, amin. Lalu lanjut. Firman Tuhan itu bisa membuat kita ambil keputusan yang tepat, akurat, presisi dengan kehendaknya Tuhan. Karena kehendaknya Tuhan ditumpahkan, dicurahkan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, maka pilihan kita tepat. Presisi dengan hatinya Tuhan. Maka jangan mau dengar orang yang bilang gini, aku salah pasangan hidup. Dulu doanya gimana pasangan hidup kok bisa salah? Suatu kali babe kita, saya sering kali manggil babe kita, Pak Konrad Jupit, Abra Konrad Jupit melayani bintang film namanya Ibu Ruth Pelupesi, meninggal tahun berapa itu lupa saya. Saya sudah ada di pastori rumah beliau, salah satu rumah beliau di Tebet. Pas meninggal, ya udah Pak Gembala yang melayani firman Tuhan, kemudian yang pimpin pujian ada, saya yang berdoa. Nah, setelah saya pulang, karena saya tinggal di lantai kedua, kamarnya kan banyak. Kemudian di kamar yang satu itulah tempatnya Ibu Ruth Pelupesi almarhumah. Nah, kan ada rekan-rekannya setelah pemakaman kan langsung mau ngambil barang-barangnya Bu Ruth Pelupesi, termasuk Pak John Tanamal dan teman-temannya. Karena mereka senang dilayani dan saya disuruh masuk ke kamarnya. Walaupun kadang-kadang ini Ibu Ruth ini kalau lagi seneng nasi padang suka panggil-panggil mantan pacar saya waktu itu, namanya Kesri. Dia tinggal di lantai 3 lantai berapa ya? Jadi saya lantai 2. Jadi sama keluarga Mbak Marta, sekretarisnya Pak Sudi. Kalau dia lapar gitu suka panggil Kesri, istri saya namanya Kesri. Aku nasi padang. Jadi itu terngiang-ngiang. Saya nggak mau cerita itu. Begitu suruh masuk ke kamarnya, Pak John Tanamal bilang gini, Pak Thomas, pilih apa saja yang punya Ibu Ruth Pelupesi, pilih. Terus pilih apa? Masuk pilih bajunya buruk itu saya pakai begini. Kan beliau kan suka ini ya, pemain antagonis ya, pemain horor gitu, pemain dukun-dukun. Saya mau pilih apa ya? Udah pilih apa aja, pilih apa aja. Saya bilang di sudut sana tuh ada beberapa tumpukan gitu. Nah itu yang coklat aja, itu yang coklat. Ternyata yang coklat itu Alkitab yang 365 setahun yang kan kita baca setahun habis itu. Oh saya itu aja Pak. Jadi nggak milih yang apa, yang milih yang lain. Ya enggak lah, mau milih apa? Mau milih bajunya Bu Ruth Pelupesi juga nggak pas buat saya. Jadi saya milih Alkitab di situ. Ibu bapak, ketika ibu bapak ditanya oleh seseorang, pilih apa dalam hidupmu? Kalau di situ ada firman Tuhan lah, pilihlah firman Tuhan. Yang lain bisa menyusul, tapi firman Tuhan itu menjadi utama dalam hidup kita, utama dan terutama dan yang pertama dalam hidup kita. Sedikit lagi tentang firman Tuhan. Bagaimana supaya kita setiap menghadapi masalah
mulut kita selalu ada firman Tuhan, ya banyak makan firman Tuhan. Dulu waktu komputer baru masuk, maksudnya baru booming, ada istilah GIGO. Tahu Bapak Ibu? GIGO. GIGO. Garbage in, garbage out. Garbage itu sampah. Kalau sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Kalau firman Tuhan yang masuk, mau kita ada masalah apapun, yang keluar juga firman Tuhan. Amin. Maka kita di malam kita gedebuk itu langsung saya namanya anak Tuhan, darah Yesus gitu. Yang keluar firman Tuhan. Suatu kali saya diizinkan sakit di rumah sakit RSUD Kota Kudus. Waktu itu saya masih penginjil, keliling Bapak Ibu ya. Keliling pas sampai di Kudus, targetnya 6 bulan, tapi saya bisa mencapai lebih dari targetkan, yang ditargetkan 8 bulan. Nah, saya diizinkan sakit di sana, dirawat, karena kala itu di persekutuan pemudanya saya punya pacar gitu ya, jadi dia sebagai suster di RSUD. Ya udah kamu dirawat di situ aja di RSUD. Puji Tuhan saya dirawat itu. Tapi yang saya ceritakan bukan sakitnya, tetapi ketika saya sakit Bapak Ibu, saya kan ada Alkitab di situ. Lalu ada pasien di sana melihat setiap saya bangun sebelum ada suster ngasih makan atau apa atau obat atau apa, saya baca Alkitab, saya baca Alkitab. Ternyata pasien yang di situ tuh perhatikan. Lalu nanya, Mas, itu apa? Buku apa? Oh ini Alkitab. Alkitab. Oh Alkitab. Oh, kamu Kristen ya? Iya. Boleh nggak saya baca? Oh, boleh. Pas saya kasih boleh baca, Bapak Ibu itu Muslim, dan suatu saat saya tahu dia bertobat. Walaupun saya sudah tidak di Kota Kudus, saya dapat informasi dan orang itu sudah berjemaat di gereja di mana saya melayani gereja. Jadi gara-gara membaca bertobat loh Bapak Ibu. Apa yang dibaca? Yang dibaca dalam kitab Kejadian. Ini memperanakan ini lalu mati. Ini memperanakan ini mati. Memperanakan ini mati. Umur sekian mati. Dia yang terngiang-ngiang mati. Lalu mikir, kalau saya mati kemana ya? Bertobat. Lalu dilayani. Saya sudah tidak ada di Kudus. Saya melanjutkan perjalanan pelayanan di kota-kota yang lain lagi. Firman Tuhan menobatkan orang. Sederhana yang dibaca. Nama ini berkeluarga, umur sekian, mati. Jadi yang ternyata mati. Oh iya, aku juga mati ya. Kapan aku mati? Kemana aku setelah mati? Nah, bertobat ya. Puji Tuhan. Ya. Suatu kali saya ada di Bendungan Hilir, Kota Jakarta Selatan, sebelum tahun 2007, karena 2007 gereja yang kami ini ditakbiskan dari gereja. Nah, sebelum di gereja, saya dari arah Pancoran mau ke Bendungan Hilir kan lewat Kondak tuh. Saya naik motor dengan kecepatan tinggi, lumayan 60 hampir 80 lah. Waktu itu Transjakarta belum beroperasi, tetapi koridornya itu sudah dibangun tuh yang batasnya itu. Lalu ketika saya dengan kecepatan tinggi sekitar 100 meter, mobil di depan saya ngerem mendadak. Sebelum saya tahu dia rem mendadak, ada suara begini, ini orang bikin susah kita katanya. Saya tuh dengar gitu, kita bunuh dia. Itu di alam roh Bapak Ibu. Saya dengar itu jelas. Ini bikin repot kita ini. Orang-orang bisa seagama saya maksudnya bisa bertobat cuman diberitakan ini. Ini orang merepotkan saya. Itu saya dengar tuh. Kita bunuh dia. Nah, tiba-tiba dalam kecepatan yang tinggi itu mobil di depan saya sekitar 100 meter rem mendadak. Seandainya saya juga rem mendadak, saya akan pasti terpelanting. Tetapi puji Tuhan, dengan saya berkata, darah Yesus, saya bisa melewati mobil itu dengan koridor busway. Saya perkirakan itu mungkin 1 meter. Minimal saya perkirakan spion saya dengan spion mobil itu bisa kesentuh gitu, minimal. Tapi ternyata enggak Bapak.
Saya tidak set gitu tuh, kayak seolah-olah motor saya hilang, kemudian lolos. Waduh, saya bilang memang setan itu pengen menghancurkan hidup saya. Ya, ibu bapak gak percaya gak apa-apa, tetapi saya akan urut lagi waktu saya kecil, Bapak. Ini kesaksian bagaimana kalau Tuhan sudah pilih kita, kemudian kita bertumbuh, kemudian kita bertobat, kita mengkonsumsi firman Tuhan, pembelaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Waktu saya kecil, ya sekarang masih kecil juga sih. Ya, waktu anak-anak maksudnya. Saya digandeng ibu saya dari ladang, digandeng ibu saya, tiba-tiba tangan ibu saya itu lepas, suasana sudah mendung. Lepas tangan, ibu melepaskan tangan seolah-olah misalnya garis dia. Bu, jangan tinggalin aku, Bu. Masih anak-anak. Begitu ibu sudah, ayo cepet-cepet karena sudah gerimis dan itu mendung sudah gelap sekali. Ibu melangkah beberapa meter, saya belum nyampe tangan saya ke ibu. Bayangin aja mungkin di lamban ini, petir itu Bapak, keras sekali. Bres gitu, sampai kayak kalau orang di orang kampung itu apa itu dengan sapi itu apa membajak. Jadi sampai tanah itu kayak dibajak, karena sambaran petir. Saya merenungkan dari kecil saya diincer maut terus ya. Lah kalau saya besar nggak punya kesaktian kan jadi bergedel, Bapak Ibu. Lalu saya merenungkan kesaktian saya apa ya. Lalu puji Tuhan, Tuhan panggil saya bertobat. Jadi kesaktian saya hanya di dalam firman Tuhan. Paulus bilang, kalau kita di pihak Allah, siapakah lawan kita? Saya mau kasih motivasi Bapak Ibu. Saya mau dorong Bapak Ibu. Banyak-banyaklah membaca firman Tuhan, makan firman Tuhan, gali firman Tuhan, hayati firman Tuhan. Karena pertumbuhan rohani kita setelah kita lahir baru, nggak ada makanan lain. Maka ketika Tuhan memimpin murid-muridnya untuk perjamuan kudus, dia bilang, dia nggak bilang begini, ini roti, tetapi apa? Ini tubuhku, ini darahku. Kalau Ibu Bapak dengan iman menerima kebenaran itu, maka kita bisa bersatu dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Yesus yang akan kita lakukan Rabu pagi. Jangan biasa-biasa ketika kita melakukan perjamuan kudus. Itu hal yang satu tindakan kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Selain mengkonsumsi firman Tuhan, sering-seringlah melakukan perjamuan kudus dengan sikap yang benar. Itulah kekuatan kita, itulah kesaktian kita, itulah kekuasaan yang kita bisa miliki di dalam Kristus. Jangan lupa baca firman Tuhan. Amin, amin, amin. Jangan lupa firman Tuhan, itu kekuatan kita. Lanjut. Sekarang saya akan masuk dalam pertumbuhan secara korporat, karena dalam ayat 4 dan 10 itu diceritakan sebelum bangunan jadi. Karena gereja juga berbicara tentang gedung, iya. Tetapi sebelum bangunan terjadi, memakai batu yang akan dipakai untuk membangun gedung gereja, untuk membangun kehidupan kita juga ada batu. Firman Tuhan atau Kristus juga adalah batu karang yang teguh. Batu tidak cukup satu untuk membangun gedung seperti ini. Batu harus terkait satu dengan yang lain. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin mengalami pertumbuhan secara sehat, selain secara personal, secara pribadi, juga harus bertumbuh secara korporat. Nanti baca lagi ayat 4 sampai 10 dalam 1 Petrus tadi. Ibu bapak akan bisa dibilang murah hati ketika engkau bersosialis dengan orang lain. Ibu bapak bisa nggak murah hati sendiri? Mana bisa murah hati dengan sendiri?
Ibu bapak juga akan kelihatan pelit ketika kita bersekutu dengan orang lain. Nah, bapak ibu, saya dari daerah yang terkenal pelit. Saya bukan nggak menghormati daerah saya. Namanya Wonogiri, bapak. Pernah saya kan saksi di sini kan, Wono itu ladang, Giri itu gunung. Saya dari sana, bapak. Kenapa? Karena punya prinsip kerja kerasku itu yang akan membuat aku sukses. Sehingga waktu saya diberkati sebelum jadi Kristen, saya ini orang pelit, orang mantep ya, pelit ya, medit. Nah kan lebih mantep kan, medit. Nah, kalau pelit kan masih, kalau medit, nah itu lebih mantep ya, medit. Nah, bagaimana kita kelihatan orang murah hati? Bagaimana kita kelihatan bertumbuh dari medit menjadi murah hati kalau kita nggak kumpul dengan orang lain? Gimana coba? Coba pikir. Kalau bilang mikir. Kalau kita kumpul orang lain baru kita kelihatan kalau kita ini murah hati. Sebelum saya masuk murah hati, kalau orang suka dinasihati, ayo baca Alkitab supaya kamu berubah jadi orang pelit, jadi orang murah hati. Aduh, sibuk saya, sibuk. Ibu bapak kalau ngomong sibuk, kita semua sibuk, amin. Coba Pak koordinator kita, orang sibuk, bener gak Pak? Tapi bisa mau merendahkan hati, mau belajar firman Tuhan, ambil keputusan, bukan hanya ikut saja, banyak berkorban, murah hati. Ini bagus, siapa yang bikin? Saya tuh. Bukan Pak koordinator kita. Jadi orang murah hati itu kelihatan ketika kumpul sama orang lain. Katakan amin. Amin. Coba lihat kanan kiri, kelihatan wajahnya murah hati atau masih kulit. Dan puji Tuhan, waktu saya mengkonsumsi firman Tuhan, terus diproses Tuhan, ya sekarang sudah bisa dibilang murah hati lah, gitu ya. Bisa. Amin. Dengan dimensi yang ukuran saya, jangan diukur sama bapak ibu. Bapak ibu mungkin sangat murah hati. Kalau saya baru murah hati lah. Artinya itu kita bertumbuh ketika kita kumpul sama orang lain. Bagaimana orang melihat, bagaimana orang bisa melihat kita punya gak marah-marah kalau kita cuma sendiri? Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Jadi kalau kita kelihatan kalau sama yang lain kumpul, oh ini orang gak suka marah, oh ini orang sudah ramah tamah, dulu marah-marah sekarang ramah tamah gitu ya. Ini orang temperamental. Kemarin saya juga hampir tersinggung tuh, hampir, namanya orang dewasa kan. Sudah di checklist semua yang hadir, Thomas Eliasar di checklist, padahal saya datang nomor 1. Ibu nggak ini, intermezzo saja ya Bu ya. Saya datang nomor 1 tuh di apartemen Robinson, terus sama Bu Hong kelewatan. Nggak ini intermezzo aja. Nggak, orang dewasa nggak tersinggungan. Kalau tersinggung bertobat gitu. Tersinggung itu normal, tapi kalau tersinggungan itu harus bertobat. Masuk kita aja tersinggung, enggak lah. Jadi gimana Bapak Ibu? Batu itu dipakai, banyak batu untuk membangun. Setuju? Membangun gedung, ini bisa satu batu? Gak bisa, banyak batu. Ya. Bagaimana kita bisa kelihatan penguasaan diri kalau kita hidup di hutan sendiri? Jadi kita terhubung satu dengan yang lain. Itu pertumbuhan secara korporat. Yang terakhir, sebelum saya bahas 4 tugas gereja dewasa, yang terakhir peranan gereja yang dewasa. Ini masuk, bukan yang terakhir, ini masuk di peranan gereja yang dewasa. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan, urutannya sebenarnya yang paling benar ya umat sebelum bangsa itu umat dulu, karena umat itu seluruh bumi ini umat. Ibu bapak pernah merenungkan nggak? Aduh, saya ini siapa? Tadi doa yang Pak Ketua, kita ini siapa yang bisa dipilih Tuhan? Banyak orang lebih baik dari kita, bener apa betul Bapak? Tapi kok kita yang dipilih? Kita umat yang istimewa. Kenapa? Karena kita ada Kristus. Itu titik sentralnya. Kita ada Kristus, baru kita dipilih oleh Bapa kita di surga. Kita umat yang istimewa. Dari sekian miliar orang,
Ada orang yang hebat, ada orang yang kaya, ada orang yang ganteng, ada orang yang lebih cantik dari kita, ada orang yang lebih hebat dan segala dari kita. Tapi kita yang dipilih itu umat yang istimewa. Katakan dengan saya orang istimewa. Yang kedua, secara cepat saja. Tentu umat Allah yang istimewa punya tugas untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Dia yang memilih kita, yang memanggil kita. Apa persembahan kita? Persembahan secara rohani lewat hidup kita. Persembahan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Yang kedua, bangsa yang suci. Kenapa kita diletakkan di Indonesia? Ada tugas buat Bapak Ibu dan saya. Setidaknya, saya maaf ya, pakai ngomong setidaknya. Karena kita bukan politikus, kita bukan tokoh-tokoh hebat di negeri ini, tetapi di hadapan Tuhan kita tokoh yang hebat. Kenapa? Kita harus ambil beban berdoa buat bangsa kita. Bangsa yang suci, yang dipisahkan, mengandung pengertian bahwa kita ini juga punya silsilah atau punya silsilah secara rohani, punya legacy dari perjanjian lama. Sebenarnya yang dipilih, yang ditentukan dari bangsa yang suci itu bangsa Israel. Siapa kita? Kita cuma cabang liar yang siap dipotong dan nggak punya arti apa-apa. Tetapi Tuhan membuat kita menjadi bangsa yang suci. Seharusnya bangsa Israel, tetapi karena bangsa Israel sebagian menolak keselamatan dari Tuhan, maka kita diadopsi, kita dihisapkan menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang suci. Yang ketiga, kita menjadi imam-imam yang melayani raja, imamat rajani. Kata hieratema dalam Yunani itu bukan sekedar jabatan kependetaan, tetapi dalam perjanjian baru menyinggung gelar kita di hadapan Tuhan, yaitu apa? Imam-imam yang melayani raja. Satu. Yang kedua, bebas waktu, bebas kapan saja kita bisa ketemu langsung dengan raja di atas segala raja. Gak perlu lewat imam besar lagi. Kita bisa langsung melayani raja di atas segala raja. Dan gelar jabatan imam dan raja gak boleh jadi satu orang, tapi di perjanjian lama, kecuali Melkisedek. Perjanjian lama siapa yang ingin menjadi imam walaupun dia raja? Saul. Ketika dia ingin jadi imam di hadapan Tuhan, salah, maka dari situlah dia kehilangan kerajaan, dia kehilangan jabatan, dia kehilangan posisi karena salah di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ada berita baik. Dalam perjanjian baru kita dihisapkan menjadi imam dan raja yang berkuasa, berdaulat atas kuasa kegelapan. Salah satu tugas imam adalah berdoa syafaat, menaikkan syafaat. Seorang pensyafaat ini ada korelasinya dengan doa puasa. Doa puasa kita tidak cukup untuk pribadi kita, tetapi doa puasa merendahkan diri untuk kepentingan kota, bangsa, dan negara kita yang hari ini saya katakan tidak baik-baik saja. Pengelolaan kekayaan belum maksimal dipakai untuk kepentingan grassroots, akar rumput, hanya orang-orang tertentu. Saya juga protes di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Ketika nanti jika Tuhan kehendaki 2029 ada presiden yang takut akan Tuhan, akan mengelola kekayaan bangsa ini, itu tugas kita. Kita berdoa, kita punya otoritas untuk memerintah di alam roh. Ketika alam roh dimenangkan, maka alam supranatural mengikuti apa yang sudah kita menangkan di alam roh. Seorang imam, seorang pendoa syafaat harus punya beban bagi kota, negara, dan bangsa, gereja, keluarga, dan orang-orang yang harus kita hantarkan kepada Tuhan. Itu tugas imam, tugas pendoa syafaat. Saya akan akhiri. Saya tidak terlalu setuju ketika ibu-ibu atau istri dikatakan bahwa istri adalah imam atau pendoa syafaat. Ya bolehlah, boleh, tapi
Itu menyalahi sedikit menyalahi aturan secara spiritual. Imam dalam keluarga adalah bapak atau suami. Imam harus suami. Itu secara rohani. Bayangin ibu bapak kalau imam dalam keluarga, tanda kutip imam ya, yang berkuasa dalam keluarga istri. Saya mau pastikan keluarga nggak sehat. Karena yang punya kendali istri. Memang kalau keuangan ya kita serahkan pada istri yang untuk mengelola. Anggap istri sebagai menteri keuangan, presiden tetap suami. Nggak ada yang amin, bapak-bapak. Yang ngelola duit istri, tapi yang memutuskan adalah presiden, raja, imam. Yang nggak perlu pengeluaran, nggak perlu. Itu harus diatur oleh presiden, kepala, suami. Yang suami katakan amin. Agak berat memang, karena istri akhir zaman bilang suami mah boleh kepala tapi leher adalah istri, kiri kanan. Tapi saya mau terapkan secara teologi secara benar, imam adalah bapak suami. Kalau anak salah tegur, istri salah juga diarahkan, tentu dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Seorang istri boleh menjadi pendoa syafaat, tetapi imam tetap harus suami. Ada 3 peranan suami dalam keluarga: imam, raja, dan nabi. Nabi adalah menyatakan hal yang salah, tetapi nabinya suami di rumah tetap istri. Salah papa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Biar kami menjadi gereja yang dewasa, Tuhan. Kami mau